Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Selamat datang di pembelajaran geografi. Hari ini masih bersama saya tentunya. Kita akan membahas materi posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang kali ini kita berada di video pertemuan ketiga, di mana kita akan membahas materi pada indikator pencapaian kompetensi itu memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Posisi strategis perairan Indonesia menjadikan sebagai lintas kapal dunia, baik dari arah timur ke barat maupun sebaliknya, baik dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia maupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa selain sebagai penghasil sumber pangan dan pariwisata bahari, perairan juga berfungsi sebagai jalur perdagangan antar bangsa. Salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudra. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan di Indonesia yang terkenal sebagai kerajaan bahari yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang dari sektor kelautan dan perdagangan. Pelayaran Kerajaan Sriwijaya meliputi perairan Asia Tenggara, Tiongkok, Timur Tengah, dan Madagaskar. Pelabuhan penting pada masa Kerajaan Sriwijaya yaitu Barus, Palembang, dan Jambi. Komoditas perdagangan pada masa Kerajaan Sriwijaya antara lain batu mulia dan hasil hutan berupa kampers, kemenyan, cengkeh, dan kapulaga. Fakta-fakta yang berada pada Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya pada abad 6 sampai 10 Masehi. Fakta yang kedua, kerajaan ini menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Fakta yang ketiga, kerajaan ini menjadi pengendalian jalur perdagangan antara India dan Tiongkok sebagai negara benua yang kaya akan komoditas perdagangan. Dan fakta yang keempat, hal ini dilakukan dengan menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Majapahit. Fakta pada Kerajaan Majapahit. Yang pertama, setelah penyatuan Nusantara oleh Majapahit, aktivitas ekonomi maritim berkembang pesat. Fakta yang kedua, pelabuhan utama Majapahit ada di Bubat dan Canggu. Fakta yang ketiga, di kedua pelabuhan ini berlabuh kapal-kapal dari seluruh Nusantara dan mancanegara seperti Siam, Champa, Myanmar, Kamboja, Tiongkok, India, dan Bangladesh. Pelabuhan yang penting di Indonesia. Selain di Jawa, banyak juga pelabuhan di luar Jawa yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Di antaranya adalah Aceh, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo atau Halmahera, dan Makassar. Setelah diambil alih oleh VOC, Indonesia mengalami kemunduran dan pusat perdagangan dialihkan ke Batavia. Pola transportasi dunia. Bisa dilihat pada gambar bahwa letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua menjadi Indonesia sebagai lalu lintas pelayaran internasional. Bisa dilihat garis ataupun warna biru itu telah melalui wilayah Indonesia. Berarti Indonesia termasuk jalan lintas pelayaran internasional. Perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama, yaitu adalah Laut Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Maluku, dan Laut Banda.
laut-laut tersebut adalah perairan Indonesia jalur utamanya. Jadi ini adalah peta wilayah NKRI dan alur laut kepulauan Indonesia. Bisa terlihat di sana bahwa garis titik-titik putus itu adalah garis pergerakan atau lewatnya perairan atau laut perairan tentunya, yang memiliki jalur utama. Salah satunya Natuna, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sulawesi, dan Laut Maluku dan Laut Banda. Indonesia juga memiliki 4 titik strategis yang dilalui oleh 40% kapal-kapal perdagangan dunia atau yang disebut dengan Choke Point. Nah, 4 titik strategis itu adalah Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Untuk hari ini kita bahas tugas di pertemuan ketiga. Nah, tugas kali ini hanya satu. Cukup kalian menjelaskan nanti apa tugasnya. Ya, saya bacakan. Tugasnya hanya satu ya. Tol laut untuk penumpang harus mencapai transportasi yang terintegrasi antara transportasi darat dan laut. Tol laut untuk penumpang diarahkan untuk destinasi wisata komersial dan pelayaran, traveling dan leisure. Menurut kalian, tujuan dari program tol laut di Indonesia adalah? Silahkan kalian tulis di buku catatannya dan jangan lupa untuk mengkonfirmasi kembali kepada guru-gurunya nanti ya. Jadi tujuan dari program tol laut itu di Indonesia itu apa tujuannya? Silahkan kalian buat di buku catatannya. Oke. Cukup sekian dulu dari saya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.